1724, musim gugur melukis dedaunan di New England dengan warna-warna emas dan merah darah. Udara terasa dingin, namun wangi hutan pinus masih menyelusup hingga ke kamp-kamp kecil di pinggir pemukiman orang Eropa. Di antara pepohonan maple yang menjulang, seorang lelaki muda bernama Thomas Whitmore berdiri menatap matahari sore yang merambat turun. Thomas adalah anak seorang pedagang Inggris yang pindah ke dunia baru untuk mencari kekayaan. Namun, di usia 25 tahun, ia merasa kehidupannya tak lebih dari rangkaian transaksi dagang dan formalitas sosial. Ia sering pergi ke hutan, bukan untuk berburu seperti orang-orang lain, melainkan untuk mencari ketenangan dari keramaian pemukiman. Suatu sore, saat Thomas menyusuri tepi sungai kecil di dalam hutan, ia melihat asap tipis dari balik semak. Langkahnya terhenti. Ia mengamati dengan hati-hati dan mendapati seorang perempuan muda tengah duduk di tepi api kecil. Rambut hitamnya terurai panjang, kulitnya kecoklatan seperti madu terbakar matahari, dan matanya tajam bagai seekor rusa. Ia mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit rusa yang dijahit dengan pola bunga-bunga kecil. Di sampingnya, sebuah keranjang penuh akar-akaran dan buah beri tampak menanti untuk dibawa pulang. Thomas menahan napas. Ia mengenali tanda-tanda. Ini pasti seorang perempuan dari suku asli yang tinggal jauh di dalam hutan. Ia pernah mendengar cerita tentang mereka. Cerita tentang perang, pengkhianatan, tetapi juga tentang persahabatan yang terjalin antara beberapa pemukim dan suku-suku itu. Perempuan itu menoleh cepat, menyadari kehadirannya. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seolah membeku. Thomas mengangkat kedua tangan perlahan, tanda bahwa ia tidak membawa ancaman. Perempuan itu tidak berteriak atau melarikan diri. Ia hanya memiringkan kepala, matanya masih mengunci ke arahnya. Thomas melangkah mundur perlahan, namun rasa ingin tahunya yang mendalam membuatnya berkata pelan, meski ia tahu mungkin tidak dimengerti. "Maaf, aku tidak ingin mengganggu." Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan kembali sibuk dengan akar-akaran di tangannya, seolah keberadaan Thomas hanyalah bagian dari hutan itu sendiri. Keesokan harinya, Thomas kembali ke tempat itu. Entah mengapa, ada sesuatu yang menariknya untuk kembali, dan ia menemukan perempuan itu lagi di sana. Kali ini, tengah mencuci kain kecil di sungai. Hari-hari berikutnya, Thomas kembali lagi dan lagi. Ia mulai membawa hadiah kecil, apel merah dari kebunnya, kain linen halus, bahkan sekantong kacang manis yang didapat dari toko di pemukiman. Ia tidak yakin apakah pemberian itu akan diterima. Tetapi setiap kali ia meletakkannya di tepi sungai dan pergi, keesokan harinya pemberian itu sudah lenyap. Thomas pun akhirnya tahu nama perempuan itu saat ia mendengar seseorang yang sedang bersama perempuan itu memanggil namanya Ahyoka, yang berarti dia yang membawa kebahagiaan dalam bahasa sukunya. Nama itu melekat di pikirannya, seperti mantra yang mengalir dalam darahnya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu-minggu menjadi bulan. Thomas dan Ahyoka mulai saling memahami. Meski tanpa banyak kata-kata, Ahyoka tidak bisa bicara dalam bahasa Inggris, dan Thomas hanya tahu sedikit kata-kata dari bahasa sukunya yang ia pelajari dengan susah payah. Namun, bahasa mereka adalah tatapan, senyuman, dan gerakan tangan sederhana yang perlahan mencairkan jarak di antara keduanya. Di satu sore yang tenang, Thomas membawa buku kecil dan pena. Ia menggambar bunga liar di kertas usang itu, lalu menunjukkannya pada Ahyoka. Mata gadis itu berbinar. Jari-jarinya menyentuh lembut gambar itu, seolah kertas itu menyimpan keajaiban. Ia mengambil ranting kecil, menggambar garis-garis sederhana di tanah. Seekor burung dengan sayap yang lebar. Thomas menatapnya kagum, sadar betapa dunia Ahyoka penuh dengan simbol-simbol yang baginya terasa asing namun memikat. Namun dunia di luar hutan tidaklah seindah itu. Desas-desus mulai terdengar di pemukiman tentang seorang pemuda Inggris yang sering pergi jauh ke dalam hutan. Orang-orang mulai mencurigai Thomas. Bagi mereka, penduduk asli hanyalah manusia-manusia liar yang harus dijinakkan
atau dijauhkan. Mereka tidak bisa menerima hubungan yang melintasi batas budaya dan warna kulit. Ayah Thomas, Edward Whitmore, adalah seorang pria keras kepala yang menginginkan anaknya menikah dengan seorang perempuan keturunan Inggris untuk memperkuat posisi keluarga di pemukiman. Ketika mendengar gosip tentang Thomas yang dekat dengan perempuan suku lokal, wajahnya memerah oleh amarah. "Apakah kau sudah gila, Thomas?" hardiknya suatu malam. "Kau menghancurkan nama baik keluarga kita. Mereka bukan bagian dari kita. Mereka tidak memahami agama, tidak memiliki sopan santun seperti kita." Thomas hanya menatap ayahnya tanpa menjawab. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Namun, di dalam hatinya, perasaan terhadap Ahyoka tumbuh begitu dalam. Ia tahu bahwa cinta ini akan membuatnya dikucilkan oleh komunitasnya. Tapi saat ia mengingat mata Ahyoka yang teduh dan senyum lembutnya, semua ketakutan itu seakan lenyap. Musim dingin tiba lebih cepat dari yang diduga. Salju turun lebat, menutupi hutan dalam selimut putih pekat. Thomas tetap nekat menemui Ahyoka, meski jalannya semakin sulit ditempuh. Suatu malam, ia melihat Ahyoka berdiri di tepi sungai yang membeku. Angin dingin meniup rambut hitamnya, membuat sosoknya tampak seperti roh hutan. Ahyoka memandang Thomas dengan mata yang dalam, penuh rasa takut. Ia tahu ada bahaya yang mendekat, bukan hanya dari alam, tetapi juga dari manusia. Suku Ahyoka mulai gelisah karena para pemukim memperluas wilayah mereka. Bentrokan kecil sudah terjadi di beberapa tempat. Darah sudah tumpah, dan dendam membara di kedua sisi. Thomas ingin membawa Ahyoka pergi jauh, meninggalkan semua ini. Ia membisikkan rencananya dalam bahasa yang patah-patah. "Kita pergi besok pagi." Ahyoka hanya menggeleng pelan. Air mata menggantung di pelupuk matanya. Ia menyentuh wajah Thomas dengan kedua tangannya, seolah ingin menghafal setiap lekuk wajah itu untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya, Thomas kembali ke tempat pertemuan mereka di tepi sungai. Namun Ahyoka tidak datang. Ia menunggu selama berjam-jam hingga salju menutupi sepatu botnya. Ketika senja tiba, ia mendengar suara-suara dari kejauhan. Suara teriakan, derap kaki, dan kemudian suara tembakan. Thomas berlari ke arah suara itu dengan jantung berdebar kencang. Ia tiba di sebuah ladang kecil, di mana beberapa pria bersenjata dari pemukiman tengah berdiri, mengelilingi tubuh-tubuh yang tergeletak tak bernyawa. Di antara tubuh-tubuh itu, Thomas mengenali gaun kulit rusa dengan pola bunga kecil yang sangat ia kenal. Ahyoka terbaring di tanah bersalju. Darah merah pekat mewarnai putihnya salju di bawah kepalanya. Mata Thomas membelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Dunia di sekelilingnya menjadi senyap, kecuali suara hatinya yang menjerit. Tanpa pikir panjang, Thomas berlari ke arah tubuh Ahyoka, namun ditahan oleh salah satu pria bersenjata. "Jangan mendekat, Whitmore. Mereka menyerang ladang kita." Thomas berteriak histeris, mencoba melepaskan diri. Namun cengkeraman tangan kasar itu terlalu kuat. Ia hanya bisa melihat wajah Ahyoka untuk terakhir kalinya. Wajah yang dulu selalu tenang, kini membeku dalam kematian. Bertahun-tahun kemudian, Thomas masih tinggal di pemukiman yang kini telah menjadi kota kecil. Ia tidak pernah menikah. Setiap musim dingin tiba, ia berjalan ke tepi sungai yang pernah menjadi saksi cinta terlarang itu. Ia berdiri lama, memandangi aliran air yang membeku, seolah berharap bayangan Ahyoka akan muncul dari dalam kabut. Hatinya telah mati bersama gadis hutan yang ia cintai, dan dunia pun tak lagi sama. Thomas pun hidup dalam kesendirian, hanya ditemani kenangan akan Ahyoka yang tak pernah memudar. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.